Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulfendri NIM 20231019 akan mereview jurnal dengan tema Human Resource Accounting untuk memenuhi tugas mata kuliah seminar akuntansi keuangan. Judul jurnal yang akan direview pada video kali ini adalah Human Resource Accounting: Disclosure of Bangladesh Companies and its Association with Corporate Characteristics. Pertama, kasus yang dibahas sesuai tema sumber daya manusia atau SDM adalah energi, keterampilan, bakat, dan pengetahuan orang atau yang berpotensi dapat diterapkan pada produksi barang atau memberikan layanan yang bermanfaat. HRA adalah proses mengidentifikasi dan mengukur data tentang sumber daya manusia dan mengkomunikasikan informasi ini kepada pihak yang berkepentingan. Di negara berkembang seperti Bangladesh, aspek pelaporan HRA merupakan konsep yang sangat baru dan masih dalam tahap naif. Meskipun ini tidak wajib bagi perusahaan di Bangladesh untuk mengungkapkan informasi HRA, mereka membuat beberapa pengungkapan HRA secara sukarela. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti hubungan antara karakteristik perusahaan dan pengungkapan akuntansi sumber daya manusia. Yang kedua, pembahasan teori. Untuk mengukur nilai manusia sebagai bagian dari niat baik, HRA diperkenalkan dalam literatur akuntansi pada tahun 1960-an dalam Plumhouse 1985. Pada tahun 1968, Brummett, Plumhouse, dan Peel menggunakan istilah akuntansi sumber daya manusia untuk pertama kalinya. Pada tahun 1973, Komite American Accounting Association on Human Resource Accounting mendefinisikan HRA sebagai proses mengidentifikasi dan mengukur data tentang sumber daya manusia dan mengkomunikasikan informasi ini kepada pihak yang berkepentingan. Ini memberikan informasi tentang biaya dan nilai sumber daya manusia, berfungsi untuk memfasilitasi pengambilan keputusan dan memotivasi pembuat keputusan untuk mengadopsi perspektif sumber daya manusia dalam segmen dan kawan-kawan 1989. Penelitian untuk menguji bagaimana variabel sumber daya manusia mempengaruhi efisiensi perusahaan dapat dilakukan dalam beberapa cara, termasuk menganalisis hubungan antara berbagai aspek sumber daya manusia dan kinerja perusahaan dalam Bass dan McMurray 1998, Badriou dan Ramstad 1997, Groger 1998. Penelitian lain, Connor 1991, teori sumber daya mempertimbangkan sumber daya manusia dengan cara yang lebih eksplisit. Teori ini menganggap bahwa posisi kompetitif suatu perusahaan bergantung pada asetnya yang spesifik dan bukan duplikat. Aset paling spesifik dan bukan duplikat yang dimiliki suatu perusahaan adalah personelnya. Itu memanfaatkan pengetahuan mereka yang saling bergantung. Itu akan menjelaskan mengapa beberapa perusahaan lebih produktif daripada yang lain. Ketiga, objek penelitian atau sampel penelitian, yaitu 55 perusahaan publik terdaftar di Dhaka Stock Exchange atau DSE yang dipilih secara acak. Perusahaan diklasifikasikan di bawah dua kategori, yaitu keuangan dan non-sektor keuangan. 4. Teknik analisis data. Pelaporan dari perusahaan yang dipilih untuk dianalisis pada periode tanggal 31 Desember 2007. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan indeks HRAD atau HRADI. Selanjutnya, data diolah menggunakan SPSS versi 11.5 dan dianalisis. Yang kelima, hasil penelitian. Penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan terkait secara signifikan dengan HRA. Kesimpulan bahwa perusahaan yang lebih besar dengan nilai pasar lebih tinggi mengungkapkan lebih banyak informasi HRA daripada perusahaan yang lebih kecil. Hasil penelitian juga menemukan perusahaan keuangan mengungkapkan informasi HRA lebih tinggi daripada perusahaan non-keuangan. Profitabilitas perusahaan secara positif mempengaruhi perusahaan untuk melaporkan informasi tersebut dalam laporan tahunan mereka. Demikianlah review jurnal pada video kali ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.